Baik, kembali kita berbagi pengetahuan mengenai kompetensi auditor sistem informasi. Dimaksudkan di sini adalah bahwa seorang auditor dalam melakukan audit harus memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimaksud di sini diantaranya adalah audit skill, yaitu kemampuan seorang auditor dalam hal melakukan interview, kemudian mengajukan pertanyaan dalam artian supaya dapat mengambil sebuah informasi yang benar adanya sesuai fakta di lapangan, agar kemudian hasil audit itu nanti lebih dia harapkan profesional dan betul-betul sesuai dengan yang diharapkan sesuai tujuan di awal pelaksanaan audit itu sendiri. Kemudian kemampuan dalam hal mencatat, yaitu tentu seorang auditor harus terbiasa dengan berkas-berkas yang standar dari pelaksanaan audit itu sendiri. Jadi kemampuan mencatat tinjauan lapangan, kemampuan mencatat hasil interview seperti itu ke dalam berkas-berkas audit. Kemudian kemampuan berikutnya adalah generic knowledge, yaitu pengetahuan secara umum. Ya, tentunya seorang auditor harus memiliki minimal mengenai prinsip-prinsip seorang auditor itu dia tahu, sudah mempelajarinya. Kemudian prosedur dan tekniknya juga sudah dipelajari. Dan yang terpenting di sini adalah pengetahuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku mengenai audit. Nah, sekarang di Indonesia contohnya sudah ada memiliki undang-undang ITE. Maka seorang auditor harus mempelajari dan memahami itu supaya sesuai prosedur pelaksanaannya nanti di lapangan tidak ada yang dilanggar. Kemudian kemampuan specific knowledge, yaitu pengetahuan yang secara khusus. Dalam hal ini karena bergerak melakukan audit itu di bidang sistem informasi, maka seorang auditor baiknya berlatar belakang keilmuan tentang komputer misalnya, tentang jurusan sistem informasi. Itu lebih sangat mendukung sebagai kompetensi profesional seorang auditor di bidang sistem informasi itu sendiri. Berikutnya adalah kompetensi ethical conduct, yaitu sebuah kemampuan diri yang di dalamnya termaktub jiwa-jiwa integritas, yaitu kepatuhan, ketaatan terhadap profesi yang digelutinya. Kemudian juga memiliki kemampuan menjaga kerahasiaan. Nah, ini seorang auditor sistem informasi harus memiliki kompetensi itu di dalam dirinya. Kemudian fair presentation, yaitu kewajiban melaporkan secara jujur dan akurat. Di sini dimaksudkan adalah bahwa seorang auditor itu betul-betul melaporkan hasil tinjauan auditnya itu secara jujur dan betul-betul apa yang memang ditemukan di lapangan. Nah, ini adalah kompetensi fair presentation-nya. Kemudian ada kemampuan untuk do professional care, yaitu kesungguhan pertimbangan yang diberikan. Artinya, seorang auditor dalam melakukan tinjauan audit tadi kan harus melaporkan apa hasil auditnya gitu. Maka ketika dia memberikan pertimbangan terhadap hasil audit itu harus tidak ada intervensi di dalamnya dari pihak internal apalagi dari pihak eksternal. Jadi betul-betul dia memang bebas dari hal-hal yang seperti itu. Itu kemampuan yang memang harus dipegang, yang harus dimiliki oleh seorang auditor sistem informasi. Berikutnya adalah kemampuan independence, yaitu kemampuan yang memang tidak ada tekanan atau pesanan-pesanan dari pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi betul-betul hasilnya murni terhadap tinjauan audit di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah evidence based approach, yaitu pendekatan berbasis bukti. Artinya seorang auditor sistem informasi harus segala sesuatu yang dia ungkapkan, yang dia sampaikan itu berbasis bukti. Jadi memang harus ada di atas hitam putihnya gitu, bukan by lisan saja, tetapi memang ada file-file atau bukti-bukti pendukung. Nah, untuk menguatkan pernyataan-pernyataan seorang auditor, maka seorang auditor harus memiliki kompetensi dalam hal pemberkasan tentunya. Nah, berikutnya ada sebuah hal yang sangat menarik, yaitu peluang profesi auditor sistem informasi itu sendiri. Kenapa peluang ini sangat besar? Nah, kita lihat
sekarang ini. Ketergantungan terhadap sistem informasi semakin besar sehingga muncul kebutuhan untuk melakukan audit sistem informasi. Betul, hari ini semua lini sudah menggunakan teknologi informasi. Auditor sistem informasi yang sekarang banyak yang berasal bukan dari bidang IT. Betul juga. Maka hal ini sangat berpeluang bagi alumni-alumni sarjana yang berasal dari bidang ilmu komputer, dari bidang sistem informasi, sehingga peluangnya lebih besar. Kemudian banyaknya permasalahan di dalam bisnis hal pengelolaan IT itu sendiri. Jadi banyak yang sifatnya kejahatan-kejahatan yang terjadi atau penyalahgunaan gitu. Maka perlu ada seorang pakar di bidang IT untuk mengevaluasi itu. Maka dengan demikian hari ini benarlah adanya bahwa peluang profesi di bidang sistem informasi tentang profesi khusus auditor sistem informasi itu sendiri ternyata hari ini untuk ke depan itu sangat berpeluang besar, dikarenakan hal-hal yang memang hari ini segala sisi kehidupan manusia sudah diisi, sudah didekatkan dengan teknologi informasi. Contohnya dari sisi ibadah saja itu sudah menggunakan teknologi sistem informasi seperti Al-Quran digital, Alkitab digital ya. Maka dalam hal ini tentu ada juga perusahaan yang menggunakan website gitu ya. Nah, terkadang kan banyak sekali kendala-kendala yang dialami ketika mereka menggunakan teknologi informasi itu, sehingga perlu ada evaluasi. Nah, ketika pelaksanaan evaluasi itulah diperlukan seorang auditor gitu. Maka hari ini peluang itu benar adanya, sangat dibutuhkan dan sangat besar ke depannya. Demikian yang bisa disampaikan berbagi pengetahuan mengenai kompetensi auditor sistem informasi.